warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Santosa dengan NIM 040202300031 sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan 2 poin penting, yaitu pengertian hukum acara pidana dan asas-asas hukum acara pidana. Poin pertama yaitu pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah rangkaian aturan hukum yang mengatur tentang cara atau prosedur penegakan hukum pidana substantif, yaitu bagaimana suatu tindak pidana diselidiki, disidik, dituntut, diperiksa di pengadilan, hingga dijatuhkan putusan oleh hakim dan pelaksanaan hukumannya. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Profesor Dr. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mendefinisikan hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana. Poin kedua yaitu asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, asas praduga tak bersalah. Asas ini disebut dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Sementara dalam KUH Pasal 8. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan menyatakan kesalahan yang tetap memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Perlakuan yang sama dari setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini menjadi fundamental dalam HAM karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang merupakan salah satu permasalahan HAM utama. Yang ketiga, peradilan yang bebas, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini harus ditegakkan pada semua tingkat pemeriksa dan sangat menyangkut pada sikap mental aparat penegak hukum. Pada pasal dalam KUHP ini, di samping ada tindakan aparat yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akan tetapi lebih banyak pasal yang hanya menyebutkan dengan kata adanya 2 titik perhatian yang penting, yaitu yang pertama, adanya peradilan yang bebas dari pengaruh apapun. Yang kedua, proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan sederhana. Yang keempat, pengadilan yang terbuka untuk umum. Asas ini tidak dimaksudkan untuk diartikan peradilan merupakan suatu showcase atau dimaksud sebagai instrument of deterrence, sebagai dengan cara mempermalukan terdakwa, prevensi khusus, atau untuk menakuti-nakuti masyarakat, atau potential of deterrence. Yang kelima, ganti rugi dan rehabilitasi. Hak ini mengandung 2 asas. Yang pertama, hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk ganti kerugian uang dengan rehabilitasi pemulihan nama. Yang kedua, kewajiban dari pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dalam melaksanakan penegak hukum dan tidak membebankan keseluruhan tanggung jawab kepada negara. Yang keenam, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman merumuskan pasal 7, yaitu tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan atau penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.